guys, kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan kembali memberikan informasi juga ke kalian semua mengenai informasi yang tentunya pasti bermanfaat. Saya yakin buat teman-teman di rumah mengenai pemulihan pasca operasi sesar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemulihan pasca operasi sesar. Oleh karena itu, stay tune, tonton terus videonya sampai selesai. Dan yang baru bergabung, langsung klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar lebih menghasilkan informasi dengan video-video yang bermanfaat. Dan nyalakan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman udah langsung dapat notifikasi yang pertama kali. Dan jangan lupa untuk like juga di bawah, kemudian komen juga di bawah, dan share ke media sosial kalian yang lainnya agar bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai dan kita langsung ke informasinya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang ibu dilahirkan atau melahirkan secara operasi sesar. Nah, ada beberapa kondisi di mana ada beberapa yang saya sudah sampaikan di video saya yang sebelumnya terkait dengan beberapa kondisi yang mengharuskan ibu akhirnya menjalani operasi sesar, termasuk saya sendiri. Nah, teman-teman di rumah, khususnya para ibu-ibu yang sehabis melahirkan, nah ada beberapa yang memiliki, kadang ada yang berstigma negatif tentang operasi sesar, bahwa katanya operasi sesar itu tidak seperti wanita yang seutuhnya. Tapi menurut saya itu keduanya adalah hal yang sama, mau lahiran normal atau lahiran sesar, dua-duanya sama-sama memegang peranan penting dalam proses persalinan, sama-sama ingin mengusahakan yang terbaik untuk si anak kita. Nah, jadi dua-duanya sama-sama berkorban nyawa dan sama-sama bertaruh nyawa, dan beberapa hal mengenai kesakitan, kemudian pasca pemulihannya juga sebenarnya dua-duanya juga memerlukan waktu yang kurang lebih hampir sama. Hanya saja di proses SC ini atau operasi sesar ini biasanya membutuhkan memang waktu yang lebih lama dibandingkan persalinan secara normal. Nah, untuk waktu pemulihannya sendiri, untuk persalinan secara operasi sesar ini memang membutuhkan waktu setidaknya 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Nah, jadi setelah operasi itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 mingguan baru bisa benar-benar pulih. Itu minimal, dan maksimal itu biasanya sampai 3 bulanan baru benar-benar pulih sempurna. Nah, tapi kondisi ini biasanya berbeda-beda tergantung dari kondisi ibunya masing-masing atau terkandung dari masing-masing individu ya. Jadi akan berbeda waktunya di setiap orang. Akan tetapi pemulihan akan lebih cepat berlangsung, itu bisa cepat pulih jika dibarengi dengan jangan lupa untuk ketika sesudah melahirkan kita harus tetap memberikan ASI kepada bayi. Nah, jadi ini bisa membantu untuk mempercepat terjadinya proses pemulihan dan kembalinya rahim seperti semula. Nah, oleh karena itu terus berikan ASI walaupun dalam keadaan pasca operasi ya teman-teman dan mams dan bunda di rumah. Kemudian untuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika pemulihan pasca operasi sesar atau beberapa tips. Nah, jadi yang harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama, usahakan ibu untuk menunda melakukan hubungan seksual selama kurang lebih 40 hari tadi minimal ya. Usahakan ibu untuk menunda melakukan hubungan seksual minimal 6 minggu setelah bersalin. Nah, kenapa? Karena hal ini untuk benar-benar meyakinkan bahwa kondisi luka operasi dan perdarahan itu memang benar-benar sudah benar-benar pulih. Jadi diharapkan menunda terlebih dahulu untuk melakukan hubungan seksual. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah tidak boleh melakukan diet ketat. Usahakan ibu menjaga pola makan yang baik dengan makan makanan
yang bergizi seimbang, kemudian dan tidak ada pantangan untuk makanan ya. Jadi usahakan konsumsi untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Itu biasanya kita harus banyak konsumsi untuk protein yang protein tinggi, jadi mengandung protein tinggi seperti telur, kemudian ikan. Nah, khususnya ikan gabus. Nah, untuk ikan gabus ini saya sendiri itu mengkonsumsi ikan gabus yang tidak ditambahkan dengan apapun. Jadi ikan gabus yang sudah dipotong tentunya dibersihkan, kemudian kita rebus saja menggunakan air sedikit, kemudian kita ambil ekstraknya. Itu bisa kita konsumsi untuk kalau saya sendiri itu konsumsi setiap hari untuk membantu untuk mempercepat pemulihan luka operasi. Kemudian selain itu juga bantu untuk dengan konsumsi rutin telur, khususnya putih telur, untuk bisa membantu mempercepat luka agar cepat kering. Nah, itu dari sisi makanan. Jadi nggak boleh ada pantangan. Nah, terus juga selain konsumsi tinggi protein, juga kita penting karena kita masih menyusui, kita penting untuk banyak konsumsi sayur-sayuran berwarna hijau, khususnya seperti daun katuk, kemudian bayam, kemudian juga daun kates muda, sayur kates muda, kemudian pare. Ini juga bisa membantu untuk memperbanyak atau memperlancar produksi ASI. Buat kalian yang biasanya nggak suka dengan konsumsi ikan gabus yang real, jadi mungkin karena baunya, karena memang ini baunya kurang nyaman dan rasanya juga nggak ada rasa karena dia nggak dikasih bahan penambah apapun ya. Kemudian misalnya nggak nyaman dengan rasa tersebut, bisa juga membantu selain konsumsi ikan, bisa konsumsi dengan ekstrak albumin yang biasanya dikemas dalam bentuk kapsul. Itu saya sendiri juga mengkonsumsi tersebut. Dia kemasannya itu kapsul, jadi gampang dikonsumsi, nggak menimbulkan efek samping, termasuk rasanya juga nggak pahit ya. Untuk ekstrak ikan gabus itu dia dibentuk dalam kemasan kapsul. Nah, tapi memang ini harganya lumayan mahal ya. Jadi tapi itu lumayan membantu untuk mempercepat karena dia kandungan albumin yang tinggi di dalam ekstrak kapsul tersebut. Nah, selain itu juga perbanyak konsumsi air putih untuk membantu daya tahan tubuh serta kesehatan juga kita pasca melahirkan dan pemulihan luka. Kemudian untuk membantu memperbanyak ASI juga itu bisa membantu dengan perbanyak konsumsi air putih. Selain itu, yang selanjutnya yang perlu juga diperhatikan yaitu adalah kita jangan lupa untuk tetap istirahat dan tidur yang cukup. Jadi jangan sampai banyak, memang walaupun ya kadang masih bayi-bayi baru lahir itu biasanya kita begadang. Nah, jadi kita harus benar-benar manfaatkan waktu untuk tetap istirahat dan tidur yang cukup ya. Jadi itu sangat membantu untuk kita bisa membantu untuk mempercepat pemulihan luka maupun proses produksi ASI pada saat kita selesai melahirkan dan pada masa menyusui. Hal-hal yang bisa perlu diperhatikan oleh kita apabila kita pasca melahirkan dengan operasi sesar yaitu adalah dengan rutin mengkonsumsi antibiotik yang diberikan oleh dokter. Sehabis pulang biasanya kita dibekali antibiotik, itu silakan dikonsumsi sampai habis. Kemudian untuk membantu juga mempercepat pemulihan si luka operasi ini. Nah, apabila ada seperti masalah seperti saya ada beberapa antibiotik yang alergi, itu bisa dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum kita pulang ke rumah. Nah, selain konsumsi antibiotik, biasanya juga kita dibekali dengan obat anti nyeri yang bisa kita konsumsi apabila kita memang merasakan nyeri yang berlebihan pada luka. Nah, kemudian jangan lupa juga biasanya juga ada yang memberikan atau membekali dengan penambah darah. Ini juga bisa membantu untuk membantu mengatasi masalah-masalah pasca operasi sesar. Selain kita konsumsi yang tadi saya sebutkan, jangan lupa juga untuk menghindari namanya stres. Tidak boleh terlalu panik, nggak boleh banyak pikiran, karena pada masa-masa setelah melahirkan, terutama pada operasi sesar, itu biasanya kita menimbulkan trauma tersendiri. Mengingat masa pada saat kita dioperasi, nah itu harus pelan-pelan harus diredakan, karena hal ini bisa berdampak kepada proses pemulihan, bisa lebih lama proses pemulihannya, dan juga bahkan mempengaruhi produksi ASI. Jadi ASInya bisa makin
seret atau susah keluar. Jadi kasihan kan kalau sampai hal terus terjadi. Jadi jangan sampai juga hal terjadi kemudian bisa juga mempengaruhi, bisa jadi terjadi baby blues. Nah, itu harus kita hindari supaya bayinya juga senang, kita juga harus senang. Jadi timbulkan rasa senang ketika biasanya memiliki bayi baru, kemudian masa-masa itu biasanya kan masih menikmati masa-masa menjadi ibu. Selanjutnya, hindari untuk melakukan aktivitas berat atau beraktivitas berat seperti misalkan mengangkat benda-benda yang berat dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian olahraga yang berat misalkan aerobics, bersepeda, kemudian lari. Itu harus berhati-hati untuk karena ditakutkan dari proses si luka operasi itu. Nah, jadi sebaiknya memang disarankan dari dokter itu kita melakukan mobilisasi atau gerak secara dini untuk mempercepat proses pemulihan luka, tapi dilakukannya tidak boleh dengan aktivitas yang berat. Nah, bisa dilakukan dengan jalan-jalan kecil saja, bisa di rumah atau area sekitar rumah. Itu bisa juga untuk membantu mempercepat proses pemulihan. Nah, tapi tidak boleh yang terlalu berat. Jadi paling banter kita bisa melakukan gendong-gendong seperti gendong bayi kita, itu sudah paling berat. Tidak boleh melakukan hal yang berat lebih dari itu. Jadi usahakan apabila tetap harus melakukan hal tersebut, minta bantuan dengan anggota keluarga lain ataupun suami. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri kita. Nah, termasuk dengan mandi. Jangan takut untuk mandi ya setelah operasi sesar. Jadi nggak masalah, saya aja setelah operasi sesar masih aman-aman aja mandi. Yang penting jaga kondisi luka bekas operasi itu, luka operasinya itu agar tidak basah. Nah, itu harus diperhatikan. Jaga kebersihan luka bekas operasi. Nah, itu harus rutin mengganti balutan, kemudian merawat lukanya, kemudian jaga agar tidak lembab. Nah, ini apabila memang terkena basah, usahakan biarkan dia terbuka, jadi jangan sampai dia lembab di dalam, sehingga itu bisa membantu memperlambat keringnya luka operasi. Jadi usahakan rawat dengan baik si luka itu supaya cepat keringnya. Dibantu dari luar itu tadi, dari dalam kita bantu dengan konsumsi makanan-makanan serta beberapa konsumsi vitamin yang bisa membantu untuk mempercepat proses pemulihan luka pasca operasi. Nah, selain itu waspada apabila ada tanda-tanda yang infeksi pada si luka operasi, seperti misalkan kemerahan, nyeri, terus ada bengkak ataupun ada luka perdarahan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan keadaan bekas luka operasi kita. Nah, itu dia tadi informasi yang saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu buat teman-teman di rumah dalam mempercepat proses pemulihan pasca operasi sesar, serta beberapa hal yang harus diperhatikan. Jangan nggak usah memperhatikan hal-hal yang kata-kata orang, yang ini, yang itu, terutama hal-hal stigma negatif tentang kita pasca bersalin operasi sesar. Yang pasti yang kita tahu, yang menjalani, kita yang merasakan, bahagialah karena kita sudah memiliki bayi yang sedang dalam masa lucu-lucunya. Jadi usahakan dirawat, dijaga. Termasuk kita juga harus menjaga diri kita sendiri supaya lebih cepat proses pemulihannya agar kita bisa beraktivitas dengan normal. Oleh karena itu, jangan lupa jaga selalu kebersihannya dan memperhatikan hal yang tadi saya sampaikan. Tetap memberikan ASI pada bayinya secara eksklusif selama 6 bulan, kemudian diteruskan dengan pemberian ASI selama 2 tahun, dan dibarengi dengan pemberian makanan pendamping ASI, yaitu ada beberapa MPASI yang bisa dipilih, tapi utamakan adalah untuk pemberian ASI selama 6 bulan terlebih dahulu. Nah, jadi hal-hal yang kiranya bisa membantu untuk memperlancar ASI itu juga bisa diperhatikan. Nah, dengan situasi senang, bahagia memiliki bayi, itu sudah cukup bisa membantu salah satunya. Oke, bunda-bunda, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa berikan dukungan pada channel ini dengan subscribe, kemudian klik tombol lonceng, dan
supaya ketika saya upload video baru, bunda-bunda, teman-teman di rumah sudah pada tahu dan menjadi orang yang pertama mendapat pemberitahuannya. Kemudian like video ini, kemudian juga tinggalkan komen di bawah untuk sharing pengalaman melahirkan secara operasi sesar, kemudian cara proses pemulihan lukanya seperti apa, bisa bantu share di bawah biar bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.